Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Santriwati dan santriwan tentunya mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya di kelas 3. Anak-anakku yang tersayang, untuk pada kesempatan kali ini, pada pembukaan atau awal pertemuan di tahun 2021-2022 ini, tahun pelajaran 2021-2022 ini, saya akan kembali menginformasikan, memberitahukan bagaimana model pembelajaran online ataupun PJJ ataupun daring yang akan kita laksanakan. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran SKI ini, yang pertama akan saya sajikan alur cerita. Alur cerita itu sesuai dengan materi yang akan kita bahas di semester 1 tentunya. Jadi anak-anakku sekalian, nanti akan melihat video ataupun rekaman audio. Jadi kedua-dua bisa, nanti silakan disaksikan, didengarkan video pembelajaran tersebut atau alur ceritanya. Dan nanti anak-anak semuanya setelah paham, nanti anak-anak semuanya bisa mengerti, oh seperti ini ceritanya, seperti itu kisahnya. Maka akan saya mintakan nanti untuk yang kedua, yaitu pemahaman apa yang disampaikan materi tersebut. Jadi pemahaman tersebut nanti bisa berupa audio atau tulisan. Jadi maksud di sini gimana? Anak-anakku nanti bisa mengulangi kembali apa yang dilihat atau yang disaksikan dari alur cerita yang saya sampaikan. Lalu nanti anak-anak menulis atau bercerita tentang apa yang diceritakan sebelumnya. Jadi mengulangi kisah yang disampaikan oleh materi tersebut. Baik berupa rekaman suara ataupun nanti berupa tulisan. Berikutnya, ada baca dan tulis. Baca dan tulis ini artinya nanti anak-anak kemungkinan akan saya mintakan untuk menulis atau membaca dari apa yang ada di materi tersebut. Baik itu mungkin berupa peta, mungkin menulis atau menggambar sebuah bangunan dan lain sebagainya, atau membaca sebuah ayat ataupun sebuah kisah. Ini nanti silakan anak-anak untuk menyesuaikan dengan perintahnya. Kalau foto berarti nanti silakan dikirim fotonya hasil yang ditulis ataupun hasil yang digambarkan. Berikutnya, uji kompetensi. Uji kompetensi seperti biasa, ada lisan dan tulisan. Di sini menguji kemampuan anak-anak tentang setiap bab yang sudah kita pelajari. Nanti bisa berubah Google Form, yaitu melalui link yang sudah saya berikan. Nanti ada pertanyaan pilihan ganda, entah itu nanti dari buku LKS-nya, ada soal-soal di dalamnya, atau nanti soal yang saya berikan melalui foto, atau menggunakan langsung video call anak-anak sekalian. Langsung saya tanyakan. Ini hampir sama dengan model pembelajaran online yang lainnya. Mungkin ini anak-anakku sekalian untuk model pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 3. Dan berikutnya kita akan mengetahui materi apa sajakah yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Inilah penjelasan singkatnya. Yang pertama, bab 1, yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi kita akan menceritakan, akan mengetahui, oh bagaimana tradisi masyarakat Arab sebelum Islam.
Yang berikutnya, kita akan mengenal bagaimana sih keadaan alam masyarakat alam Arab. Jadi kita kenal, oh Arab itu seperti ini. Nanti akan saya berikan pembelajaran, video pembelajarannya tentang bagaimana keadaan alam Arab, keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Lalu bagaimana kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam? Nanti juga akan saya tampilkan video pembelajarannya. Ketiga yaitu C, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Dan ini ketiga-tiganya nanti akan kita sajikan dalam pembelajaran. Ingat, mengenal keadaan alam, kehidupan sosialnya, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Dan yang terakhir tentunya nanti uji kemampuan. Anak-anakku, untuk bab yang kedua, yaitu tentang, kita lihat, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Apa sih pekerjaan orang-orang Arab yang di sana dahulu? Apakah pegawai negeri? Apakah pilot? Apakah seorang pelaut? Nanti kita akan pelajari di bab 2 ini tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Dan secara umum, saya akan jelaskan dulu bahwasanya masyarakat Arab itu sukanya dulu beternak, lalu bertani, dan juga berdagang. Nanti rinciannya akan kita bahas dalam bab kedua ini. Dan diakhiri juga nanti uji kemampuan baik lisan maupun tulisan. Untuk berikutnya, anak-anakku tersayang, kita masuk ke bab 3. Yaitu bab 3 ini menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi apa agama mereka, apa keyakinan dan kepercayaan mereka, apakah animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di bab 3 ini. Rinciannya salah satunya adalah apa agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Lalu yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu apa-apa saja. Dan diakhiri juga dengan kemampuan, uji kemampuan. Kita lanjut bab keempat. Anak-anakku, untuk bab keempat ini, kita akan mulai menceritakan bagaimanakah masa kanak-kanak Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dari awal kita akan mendengarkan, oh bagaimana kelahiran orang yang terpuji tersebut yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal pengasuhannya. Dilanjutkan dengan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengasuhan dalam asuhan Siti Aminah yaitu ibunya. Lalu Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Yaitu kakeknya. Lalu Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abu Thalib. Dan ini semua akan kita jelaskan secara rinci pada materi bab keempat, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Berikutnya bab yang terakhir, kita ada 6 bab pada semester 1 ini, yaitu tentang masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini akan kita ceritakan. Apakah seperti zaman sekarang kita pakai HP, kemana-mana naik kendaraan umum dan lain sebagainya, sepeda motor, mobil. Di sini akan kita lihat bagaimana masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang akhlak luhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya dulu. Ya. Berikutnya, apa-apa saja aktivitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari anak-anak dan sampai dia remaja. Di sini akan kita bahas tuntas tentang masa-masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan menjadi contoh kita setelah kita mempelajarinya. Maka kita selaku umat Islam wajiblah untuk mengikuti tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anakku, dan materi tersebut semua tercantum di sini, yaitu dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, mata pencaharian masyarakat sebelum Islam, agama dan kepercayaan masyarakat sebelum Islam,
masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ini akan kita tuntaskan insyaallah di satu semester ini. Tentunya nanti setiap bab, bahkan nanti pada akhir semester ada namanya PAT, penilaian akhir semester. Dan kalau ada nantinya juga ada penilaian tengah semester, yaitu PTS. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengawali jumpa kita pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak semuanya kepengen tahu apa sebenarnya yang dilakukan, apa yang sebenarnya yang diperbuat Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di masa yang lalu. Karena ingat, Nabi Muhammad SAW adalah idola kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya anak-anakku sekalian, jangan lupa rajin-rajin beribadah untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rajin-rajin belajar untuk menambah daya pikir kita dan tentunya rajin berolahraga untuk menambah imun dan daya tahan serta kesehatan kita. Marilah anak-anakku sekalian, kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku sekalian, masih di rumah saja tentunya. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya anak-anak semuanya mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, selalu mengikuti dan taat protokol kesehatan. Ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, aqulu lakum atlubul afwa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.